penjelasan yang tadi perihal warming up auto. Tadi lakukan pengecekan di sisi genset, entah itu akinya, level air aki atau radiator atau oli bisa dicek, dan pastikan juga modul dipsi yang ini nih, yang di sana itu sekarang lagi posisi auto, ditandai dengan lampu merah. Ini yang ini nih. Ini posisi, pastikan kalau mau pengoperasian dari panel ini selalu auto. Posisinya seperti itu. Juga di sisi panel sini. Nah, di sini ada mode juga. Ini pastikan dia, ini posisikan di auto. Kalau merubah mode dia di sini. Nanti saya jelasin deh. Nah, ini kalau udah auto semua, ini fungsi MCB ini. Ini dia standby off. Yang ini MCB yang ini. Kalau dia dinaikkan, maka genset akan running secara otomatis sampai sinkron 2 genset. Begitu dia diturunkan, dia akan open breaker dan genset calling down secara otomatis. Maaf izin mas, berarti Ya. itu untuk warming up ya? Untuk warming up. Bukan untuk pelaksanaan kalau PLN mati. Kalau aktual blackout tidak perlu diapa-apakan, akan running sendiri. Ya. Itu untuk sistem warming up. Kita pakai MCB ini. Jadi cuma di situ aja yang Iya. Mungkin nanti bisa ditandain Bapak-bapak, ini untuk perintah start dari panel MV. Jadi nanti biar nggak lupa kalau ada kendala bisa dicek di sini. Ini satu, terus yang kedua yang relay ini ada satu kabel hitam nih. Ini untuk status ready to close buat permisif di sistemnya ATS. Ini ready to close. Satu relay ini. Sesuai permintaannya orang Schneider ya. Ini yang perlu diperhatikan. Oke. Selanjutnya mungkin saya jelasin sedikit soal modul ini. Nah, ini fungsi modul COMAP itu selain fungsi untuk start stop, baik secara manual dari sini maupun otomatis, dia juga sebagai fungsi sinkronisasi antar genset 1 genset 2, termasuk open close breaker. Nah, yang pertama fungsi tombol mode ini untuk merubah mode sistem modulnya. Ini sekarang lagi auto, misal saya geser yang kiri, dia bisa ke manual, dia bisa juga ke off. Ini untuk mode. Kalau off, ini tidak bisa dioperasikan apa-apa. Misalkan PLN blackout pun dia nggak bisa. Kalau manual, kalau mode manual ini berarti di sini ada campur tangannya operator. Operator yang harus operasikan. Nah, kalau dia mode manual, Bapak nanti bisa ini. Setelah Bapak mode manual, di sini ada tombol start stop. Start. Nanti di sini ada beberapa indikator nih, Pak. Kalau yang paling pertama ini nanti lampunya warna merah jika terjadi alarm. Alarm general alarm yang ada di modul ini, dia pasti warna merah. Tapi kalau dia nggak ada alarm, dia nanti setelah engine running, tegangan dan frekuensi itu steady state. Steady state dalam artian di frekuensi 50, tegangannya misalkan 400, dia akan lampu warna kuning. Berarti kondisi stabil. Setelah stabil, tadi kan kita mode manual ya, start dari sini ya. Nah, itu CB-nya ini belum close. Cara closing CB-nya itu tekan tombol ini 1 kali. 1 kali, tek, dia akan close. Kalau mau di open breaker, sama, tekan juga 1 kali. CB, ketika kita pencet dan CB close, itu akan ditandai dengan indikator warna kuning menyala di sini. Ini setelah indikator warna kuning menyala, ini simbol untuk beban. Jadi di sini ada juga lampu untuk beban. Ini nggak kita pakai, karena ini beda aplikasi. Ini nggak digunakan. Oke, setelah udah running, close CB dan sudah di main bus bar, kemudian mau di open. Nah, Bapak cukup pencet tombol ini untuk open. Setelah open, ini pencet untuk genset stop atau cooling down. Nah, kalau untuk genset ini, cooling down-nya kan dia di internal engine nggak dinolin. Dia ada 3 menit. Itu bawaannya Mitsubishi. Selalu ada itu dia. Jadi, Bapak pencet 1 kali. Di sini delay-nya nanti kelihatan. Delay cooling-nya cuma berapa detik gitu. Terus ada stop time. Delay stop time-nya. Setelah dia habis, genset masih running. Itu nggak masalah. Nanti dicek aja di modul dipsi. Di situ ada
delay cooling down yang terbaca di situ. Hitung mundur ya. Nah, nanti tunggu selama 3 menit dia akan off sendiri. Nah, ini kalau kita manual. Nah, sekarang biasanya di sini ngerecordnya di mana, Pak? Nih ngerecord gensetnya, Pak. Nggak ada. Oh, mungkin nanti biasanya ya kalau kita mau lihat parameter genset, kecuali analog ya, analog yang kayak oil pressure, water temperature, itu kita nggak bisa ngeliat di sini. Karena itu fungsinya pembacaannya ada di modul dipsi. Itu nanti bisa dilihat di sana. Kalau mau dilihat ampere, kW, itu semua kvar, semuanya bisa di sini. Caranya, ini ada kursor atas bawah. Tinggal pencet aja ke bawah. Yang pertama kelihatan tegangan, frekuensi, ini tegangan incoming sebelum dia closing CB. Nah, setelah dia closing CB, ini ada ampere dulu, ampere, baru ini tegangan yang ada bus. Bus itu berarti dalam artinya main bar setelah dia closing CB. Ini tinggal pencet terus saja. Ini ada ground juga, kalau ada nilainya dia terbaca. Nah, ini di sini kayak contoh ya, di sini kan ada power factor. Power factor ini kan ada 3 nih, 1, 2, 3. Actual power ya, actual power berarti KW. Ada 1, 2, 3. Ini masing-masing fasa. Totalnya yang atas, yang ada dekat tulisan KW ini yang atas. Ini ada KW, ada kvar, ada kVA. Jadi langsung nanti yang nongolnya bebannya berapa KW, langsung dia dikonversi jadi kvar dan kVA. Nanti tinggal dicatat aja. Selanjutnya tinggal pencet terus ke bawah. Nah, ini untuk melihat baterai engine. Ini CPU temperatur, itu temperatur internalnya modul ini. Terus ini nggak perlu. Nah, ini sebenarnya fungsi synchronizing. Synchronoscope kalau bapak-bapak bisa biasa lihat, ini 0 volt, ini kan 0 volt, ini ada juga dia di sini. Ini synchronoscope internal modul. Jadi kalau nanti pengoperasian manual, nanti bisa kan tampilan depannya seperti ini. Mau lihat kan prosesnya. Kalau kita sinkron nanti ada lampunya kedip, ada delaynya juga. Kalau mau lihat sinkronoscope-nya dia bekerja, pencet terus saja ke bawah. Nah, nanti di sini begitu lagi proses, nanti dia akan nyari nih. Misalkan genset 1 duluan udah close, dia akan nyari. Entah itu dia menambahkan tegangan dan frekuensi atau dia mengurangi. Menyamakan dengan sebelah baru dia close. Nanti dia searah jarum jam, jam 12 nih. Baru dia closing. Tuh, ini buat ngelihat parameter. Ini juga ada tuh running hour-nya. Segala macam ada juga. Ini pokoknya kalau mau lihat parameter, pencet arah panah atas bawah aja. Nanti dia sampai ke tampilan paling depan. Itu kalau mau lihat parameter. Apa mau pernah rubah-rubah parameter nggak, Pak? Oh ya udah, nanti kalau butuh-butuh call aja, Pak, biar saya pandu. Ini bisa sih dari sini juga. Tinggal pencet, masuk ke set point. Oh iya, satu lagi. Pernah lihat history juga nggak, Pak, di modul ini? Nggak pernah. Ya mungkin nanti saya nggak tahu ya, kedepannya mungkin one day ada masalah. Nanti kan Bapak mungkin sharing mungkin sama Pak ini atau saya akan nanya historinya apa gitu kan. Ya mungkin nanti bisa dipencet nanti di sini, tekan escape dulu baru dilihat nih. Ada di bagian bawah ini ada history. Nah, history nanti dicek aja ke bawah, ada jamnya berapa, tanggalnya berapa, ini kejadiannya apa, nanti dia kesimpan di sini. Ya. Terus kemudian nanti untuk alarm pernah ngeriset nggak, Pak, di sini? Atau ada yang tahu cara ngerisetnya? Riset pencet keluar. Alarm ke sini aja. Bareng Ya. itu sih. Ditangkan aja nanti. Ya. Ini misalnya ada terjadi alarm, general alarm apapun itu, entah itu emergency stop pun termasuk dia. Ini untuk reset itu tinggal pencet fault reset. Ada tulisannya. Mau saya coba? Boleh? Saya pencet emergency ya. Nah, ini kan dia alarm. Ini tinggal dipencet. Kita sudah reset. Bunyinya sudah hilang tapi statusnya belum.
karena emergensinya belum di reset. Nah, emergency sudah reset. Ini engine valve-nya belum. Engine valve itu ini kita ngambil dari outputnya modul dipsi yang ada di genset. Jadi dia di seri. Kalau kita tekan emergency di sini, di sana juga langsung shutdown. Kan ini kondisi darurat ya. Engine harus shutdown. Kalau ini mau hilang, di sana harus di reset. Nah, cara ngeresetnya gini, Pak. Nah, tadi kan saya pencet dan di sini alarm ya. Ini posisi dia lagi auto. Di manual. Kalau untuk reset langsung ke off bisa. Off 1 kali baru dipencet. Ini buat menghapus alarm. Ini harusnya buat silent bunyi bisa nih. Silent bunyi aja. Baru kita reset. Udah itu aja. Ya, ngereset buat hapus dari sini. Habis itu dipindah lagi. Ya, habis itu dipindahkan ke auto. Nih bisa juga nih kalau kita pencet di sini harusnya di sana kena juga. Coba ya. Ya, di sana juga kena. Di seri dia. Tolong reset. Jangan nggak berisik deh. Ya. Nah, ini setelah kita rilis emergensinya. Ini pernah dicoba, Pak? Reset dari sini pernah nggak? Coba ya. Nah, ini bisa juga reset dari sini. Kalau kita reset dari kunci, tinggal diputar aja. Langsung dia pindah ke mode off. Ini kembalikan lagi. Baru bisa dirubah. Ya, mungkin itu aja, Pak, dari saya. Mungkin ada yang perlu di-sharing nggak, Pak? Mungkin ada kendala selama operasional atau gimana? Itu saya tadi dalam kondisi manual itu dalam kondisi seperti apa tuh? Misalkan untuk warming aja kah atau TS-nya tidak berfungsi atau bagaimana tuh? Kalau manual itu bisa misalnya kita mau warming up 1 genset aja atau 2, atau mau coba manual close breaker juga bisa. Itu kembali ke ini aja sih. Dan bisa juga ada kendala di remote start dari sana tuh, perintah start dari panel MV itu ada bermasalah. Nah, berarti kan autonya nggak bisa kita panggil. Nah, ini bisa dioperasikan dari sini manual. Jadi manual, closing CB, outgoing, close, udah. Itu bisa. Itu keadaan ketika auto sistemnya nggak bekerja. Jadi ini dirubah mode manual, start, kemudian close breaker, yang sana juga sama, lakukan hal yang sama. Close breaker, outgoing close bisa backup. Kalau ada kendala di auto startnya. Iya, auto start dari sana. Itu bisa dilakukan. Sama warming tadi ya? Sama warming, kalau mau warming tanpa close CB bisa mode manual dari sini. Pertama urutannya kita nyalain dulu MCB-nya. Nggak perlu. Oh, Ini nggak kan automatic. Oh, Ini soal, berarti langsung ke situ ya langsung kalau mau manual satu-satu tanpa closing CB cukup di mode manual kemudian di start. Manual tadi ini perlu dimatikan dulu tuh nggak, Mas? Apanya, Pak? Yang ini. Ini Ya. outgoing. Pada saat Nah. kita manual tadi untuk run up. outgoingnya. Ya, itu manual tadi Outgoingnya aja. itu kalau saya biasanya kalau saya warming up sekaligus saya uji closing semua CB. Jadi ini ikut close juga. Jadi untuk menguji kalau one day ada masalah, ini udah oke fungsinya. Nah misalnya, oh nggak perlu sampai di sana, cukup di off aja selektornya. Nggak perlu sampai ke MVDP. Nggak perlu. Kalau misalnya nggak perlu, oh udah nggak usah sampai sana, cukup di sini aja ya sudah, kita ngoperasiin di sini. Jadi tegangannya hanya sampai di main bar aja, internal PKG. Lagi Pak. Warming bisa auto, bisa manual ya? Bisa auto, bisa manual. Auto dipencet CB, manual dipencet di Iya. situ. Kalau nggak mau connect ke Google, Iya. di offin aja itu panel outgoing. Sama ada satu lagi Om, Apa tuh? kalau
semisal nih kemarin malam itu kan dites dalam kondisi tidak ada beban tuh. Ya. Maksudnya kan di PHJ-nya. Seandainya ada beban ataupun ada beban puncak misalnya kan digunakan semua nih PK, Pertamina, Airnav, Kargo dan segala macam ternyata. Terus sistemnya tidak berfungsi itu apa yang kita lakukan tuh? Sistem gimana nih? Sistem ATS-nya tidak bekerja ketika PLN blackout. ATS-nya nggak kerja, nggak panggil genset atau gimana? Dua-duanya nggak bekerja. Kalau Artinya dia seharusnya kan PLN off nih ketika beban lagi puncak. Dia Ya, langsung misalnya- langsung kerja tuh harusnya. Ya, harusnya. Nah, ini tiba-tiba dia nggak kerja tuh. Kita apa yang kita tiba-tiba PLN blackout, ya langsung genset nggak manggil. ya Nah, misalnya kalau genset nggak manggil, yang penting kuncinya yang pertama tenang dulu. Itu yang paling utama. ya Ketenangan. Kemudian yang tadi, kedua, ini di manual, di running dulu, bisa running kan? Closing CB sinkron, kemudian outgoing dikirim ke sana. berarti Nah, sampai di sana baru kita lakukan pengecekan di sana. berarti itu ATS-nya bermasalah atau enggak? Kalau ATS-nya bermasalah, ada mode manual nggak di sana? Ada Ada ya? mode-mode. Berarti di sana manual juga. Iya, kalau misalnya auto, kan kita udah kirim sampai sana nih, kan salah satu sumber udah nggak ada ya. Kita auto startnya nggak bisa, kita udah kirim tegangan dari sini udah sampai gantung di sana. Ternyata dia nggak bisa switching nih, nggak bisa masuk, Tergantung. ya kan? Ya, otomatis di sana harus di mode manual. Di mode manual, terus dimasukkan incoming gensetnya, baru bisa backup. Berarti kerjanya seperti kayak manual ya. Manual ya. PLN off, di offin, terus dipencet lagi. Kalau manual di sana seharusnya dia sudah diproteksi dengan interlock. Kita salah pencet pun harusnya aman. Tapi pengoperasian dari tombol ya, Iya. aman dari tombol yang di dalam aman. Bingung tanya aja. Saya cukup Pak. Yang lain. Yang lain? Tanya aja. Mau nanya apa? Gak apa-apa, sharing-sharing aja Pak. Ya, Sebelum Santai berangkat ini. orangnya. mau nyoba, Biar Pak. Mau nyoba. Nyalain CB. Warming aja. Warning boleh kalau mau nyoba. Dan ini ada yang mau tanya lagi Kalau nggak? saya Oh, cukup iya. Pak. Itu jelas. Sebelum ini. Udah tahu teman-teman. Kalau udah, mungkin saya ada yang mungkin nanti nambahin atau memperjelas atau mungkin minta arahan ya. Iya Pak. Jadi kan selama ini genset kita kan harus standby nih. Kalau Iya. misalnya warming itu harus satu-satu. Jadi mungkin nanti teman-teman kalau warming up, salah satu yang di warming itu ini di manual atau di off biar dia nggak dipanggil. Iya, iya. Di sana juga di off. Baru nanti fisik segala macam. Nanti kalau mengetes seperti yang kemarin aja, Iya. dari sini manual dihidupkan atau segala macam. Jadi jangan seketika operasional itu jangan diutik-utik, Iya. ya kan? Karena kita operasional satu harus standby. Nah, itu kalau misalnya kita setiap hari Jumat itu. Iya. Nah, Betul. kalau parameter mungkin kalau di sini mungkin teman-teman nanti bingung ya, kan itu Yang tadi. kalau ini lebih kita ke parameter pencatatan lebih ke output genset. Iya. Kalau misalnya output ke bus, kita mungkin ke panel power meter di panel. Iya. Karena itu lebih teman-teman sudah Sudah familiar terbiasa, lah. familiar. Gitu. Kalau ini kan banyak garisnya ya. Iya. Nah itu mungkin teman-teman nanti dicatat tuh kalau buat maintenance ya setiap minggu nanti diganti itu genset mana yang ini kayak kemarin lah ini di off kan biar kalau misalnya ada kejadian satu genset yang dipanggil Iya. ya kan dan itu kalau mau hidupkan manual secara auto itu ibaratnya harus koordinasi dengan koordinator atau teknisi senior karena itu kan resikonya nanti kalau itu hidup sistemnya PLN mati kan kita harus ada waktu lagi kalau buat backup ya kan jadi teman-teman mungkin nanti maintenance-nya seperti biasa ini matiin salah satu jangan lupa nanti di auto semua dan ini ketika sudah selesai dipastikan semuanya auto Iya, kembali ke Pak. tombol auto jadi nggak pikiran nggak repot gitu kan dan sistem juga nggak terganggu nah terus permasalahan tadi yang Rizky tadi yang mana yang mau dihidupkan segala macam
nanti kan ada gambar Mas ya. Nah, nanti gambar itu tolong dipahamin, karena di situ logikanya kita mau masukkan genset, mau masukkan tegangan di TM, mau masukkan di ACB, itu digambar. Nanti kita ngerti, oh ini harus perlu kita masukin nih. Atau kalau misal kita ragu ya harus ke teknisi senior. Misalnya kita mau manasin trafo aja misalnya kan, ya mungkin itu batasannya nanti di koordinasi dengan teknisi senior. Apa perlu nanti CB yang gantung ke sana harus dipanasin atau enggak gitu kan? Karena kan nanti harus cek dan recheck lagi, ya kan? Walaupun kita sebenarnya nggak akan masuk ke ATS karena dikunci di sana, tapi kita lebih lebih hati-hati. Jadi setiap kerjaan harus ada koordinasi. Nah, yang buat bisa dikerjain yang tadi itu seperti kita warming maintenance atau warming gitu kan, sesuai dengan pola kita yang lama aja. Jadi satu-satu, nanti udah selesai kita pastiin auto, baru pindah lagi sebelahnya gitu kan. Mungkin simpelnya begitu kalau misalnya buat operasional itu sih Mas. Nah, nanti kalau misalnya ini saya perlu data segala macam, nanti saya koordinasi sama sampai. Boleh Pak. Bapak, ada yang mau ditanya lagi nggak? Biar nanti kalau misalnya kita udah ini nggak bingung. Kalau yang di ATS kan itu kemarin udah ada pelatihan, ada videonya, mungkin dipelajari lagi, dilihat gimana cara merubah dia dari auto ke manual, terus manualnya nanti mencetnya di mana, kemarin kan sudah kita bahas tuh. Nanti yang genset ada lagi yang mau ditanyain. Cuma saya kasih catatan MCB yang dikasih sama Mas Elko itu pengoperasiannya berdasarkan koordinasi dengan koordinator dan atau teknisi senior. Mungkin mau ngecek sinkronnya gimana kan? Iya Pak. Nah, itu harus cari waktu atau nanti bareng-bareng gitu. Jadi nggak langsung saya mau uji ini nih, tapi harus koordinasi. Tapi yang biasa buat bisa kita kerjakan mantannya mingguan itu hari Jumat. Nah, itu posisinya kayak tadi itu, nah, harus dimatikan. Dan setelah selesai nanti mau di warming manual di sini atau di sini, ya tetap dia di manual kan jadinya. Ya, sama. Nanti setelah itu baru di auto. Jadi Mas Niko ada ini nggak apa yang saya ini kan? Ada yang salah soal ini? Benar sih, kalau dari Bapak jelasin kan lebih ke kebiasaan operasional di sini ya. Itu sih udah oke sih Pak. Pak, Bang ada yang ditanya lagi? Ya mungkin catatan lagi. Ya. Tadi kan dijelaskan secara sinkron, secara manual. Mungkin kalau saya beri catatan besar, jangan dicoba. Kita operasi aja. Nanti kalau masalah itu segala macam, itu nanti advance. Iya. Mungkin nanti kita lebih intens lagi koordinasi. Kecuali udah expert. Ya. Karena nanti kalau kita coba-coba, tambah repot lagi. Karena kalau buat di lapangan, kalau misalnya dia nggak mau sinkron, itu bermasalah, ya kita masih bisa manual, ya kan? Nanti ke depannya baru nanti diperbaiki. Ada lagi nggak ditanya? Selektor yang 1, 2, 3 itu perlu iya, dijelasin. 1, 2, 3. Oh, iya. Tadi belum. Oke, kita lanjut ke sektor 1, 2, 3. Ini fungsinya sebagai fungsi untuk mengatur power management. Ada yang bilang power management, ada yang bilang ludimen. Intinya itu untuk pembacaan beban dan mengatur kapan engine itu akan off, ketika beban berapa persen, beban rendah, ketika beban tinggi berapa persen, engine akan manggil satu yang lainnya. Jadi
Ini kondisi 1, 2, 3 ini tidak berpengaruh ketika awal genset starting atau ketika PLN blackout. Itu kedua genset yang posisinya auto akan dipanggil dulu. Akan dipanggil start, kemudian sinkron, PK beban. PK beban nanti di modul itu sudah ada kalkulasi secara otomatis. Dengan cara kita setting power management ada di dalamnya. Nah, saat ini kita setting itu beban minimumnya 30% akan di backup 1 unit genset. Ketika beban lebih dari 70% akan manggil genset yang standby. Nah, genset yang standby yang mana? Yang standby yang misalkan sekarang posisinya di nomor 1. Tadi kan udah sinkron 2, udah backup beban 30% atau di bawah 30%, otomatis genset 1 yang akan standby dan genset 2 yang akan cooling down dan standby auto. Nah, ketika ada beban naik lagi lebih dari 70%, dia kan kita settingan kita itu 70%. Jadi beban harus lebih dikit dari 70%, 71 atau berapa. Lebih dari 70%, dia akan panggil genset nomor 2 secara otomatis. Running, sinkron, bagi beban sama. Ini kan kapasitasnya sama. Jadi dia bagi beban sama rata. Ketika udah sama rata, nanti dia kalkulasi lagi. Kapan dia bisa mati lagi nih? Kalau udah turun lagi di bawah 70, dia akan mati lagi. Nah, misalnya beban kita itu nggak sampai 70, cuma 50%. Otomatis kan masih sanggup ditopang 1 genset. Dalam misalkan kita blackout ada beberapa jam ya taruhlah ya. Mungkin setengah hari lah, dari mulai jam 12 sampai sore. Nah, itu bisa 1 jam misalkan Bapak mau ganti genset nih. Jangan genset 1 terus yang backup. Ini tinggal diputar aja ke genset 2. Ditandai lampu ini nyala. Ketika diputar genset 2, genset 1 nggak akan mati. Belum mati, belum off. Dia akan panggil dulu genset 2, sinkron, bagi beban, baru dia unloading beban ke genset 2, baru genset 1 cooling down. 1 jam kemudian Bapak pengen kembalikan lagi ke genset 1, boleh, tinggal langsung diputar aja. Itu fungsi kalkulasi beban atau power management atau load demand yang sering dibilangin. Nah, kalau misalnya dia posisinya di 3, mau beban kecil 30%, di bawah 30%, 10%, tetap 2 genset terlebih terus. Nyala terus. Nah, sistemnya seperti ini itu biasanya ada kayak kalau di mall atau di gedung-gedung gitu kan ada chiller, Pak. Startingnya kan lumayan gede. Kalau kita cuma punya 2 genset, starting awal misalkan dia udah nopang beban 50%. Startingnya itu kan lumayan gede. Nah, buat mencegah takutnya tiba-tiba terjadi shock load, di engine trip kan gelap semua. Itu biasa mereka aktifin ke sini. Untuk sementara setelah chiller running baru dia kembalikan lagi. Yang sifatnya beban kejut. Dia kembalikan lagi, udah dia nanti kalkulasi. Berarti genset 2 yang akan standby. Ini tujuan dibikin seperti ini. Yang pertama kalau beban kecil di bawah 30% dia akan running terus 2. Tujuan keduanya misalnya nanti kita akan starting beban-beban yang shock load gitu ya, beban yang kejutnya agak tinggi, itu bisa dimanfaatin menggunakan ini. Kalau setahu saya Mitsubishi ini yang tipe ini kalau nggak salah dia shock loadnya itu maksimal di 40%. 40% dari kapasitas dia. Dikasih beban kejut dia aman. Itu pernah dilakukan pengujian. Nah, itu kalau fungsi ini jadi jangan sampai berpikir kalau kita di 1, engine 1 dulu yang nanti akan start, baru engine 2 enggak. Kalau starting awal itu selalu 2 kalau semuanya lagi auto. Kalau keduanya lagi auto. Ketika dia udah sinkron, baru dia akan kalkulasi beban di bawah 30%, engine 2 akan bertahan, engine 1 yang akan cooling down. Kalau sistem zaman dulu mungkin iya. Jadi kalau dia di 2, harus genset 2 dulu yang masuk, baru genset 1. Kalau gagal genset 2, dia pindah loncat. Kalau yang kalkulasi modul yang sekarang enggak seperti itu. Starting awal pasti dua-duanya. Nanti beban udah di bawah 30% baru dia akan pilih mana yang kita pilih sebagai prioritas untuk running. 1 kah atau 2 kah? Itu secara kalkulasi minimum loadnya. Kalau dia maksimal loadnya ya ketika 70% dia akan panggil genset 1. Kalau dia posisinya di genset 1 ketika beban 70% dia akan panggil genset 2. Jadi kalau misalnya yang tadi saya bilang juga mau diganti
misalnya kita ada pemberitahuan akan blackout selama 1 hari, ada maintenance di jaringan atau gimana, itu bisa digunakan nanti 1 jam ini atau 2 jam atau beberapa jam, silakan diatur. 1 jam genset 1, 1 jam kemudian saya mau pindah ke genset, tinggal diputar aja, nggak perlu pusing-pusing. Pastikan genset modul di sini auto, di genset auto, udah tinggal diputar di sini. Itu cukup sih kalau untuk penjelasan ini. Jangan nanya. Ada pertanyaan? Ada yang ditanyain kembali Pak? Ini Cukup Pak. Berarti udah paham harusnya Pak. kalau nggak ada ya saya catatan deh. Operasi tambah lagi tuh pengoperasian power manajemen itu nanti perintah dari teknisi senior atau koordinator. Jadi dia nanti yang nentukan masternya yang nomor 1 atau nomor 2 nanti yang mau operasi pertama kali. Atau nanti misalnya kan genset kita kan prime nih, palingnya maksimal kita 8 jam. Nah, kapan dia dipindah ke 2 atau ke 1 itu nanti tetap koordinasi dengan teknisi. Tapi enggak juga ini ya, maksud saya tuh di lokasi juga nanti disesuaikan. Kita udah tahu nih, udah lewat dari 8 jam misalnya kan, teknisi senior mungkin nggak bisa di ini, ya mungkin bisa diganti. Nah, tetapi pada dasarnya nanti siapa yang menentukan genset mana yang standby yang harus beban masternya itu nanti koordinator atau teknisi. Nah, terus yang 2 ini lagi nih, yang ini kan yang arah output ke trafo ya. Ya. Trafo kita kan kita belum tahu nih dia bisa sinkron atau enggak, ya kan? Kita mungkin jadi ibaratnya nanti kalau misalnya maintenance trafo kita udah jalan, berarti kan dua-duanya bisa dipakai. Nah, penentuan ini yang mau standby di sana itu nanti koordinator atau teknisi senior. Jadi yang mana yang auto, mana yang di off kan, karena beban kita juga masih cukup buat 1 trafo. Ya kan? Itu sih. Ada lagi yang nanya nggak? Biar nggak bingung nanti pas operasi. Berarti dilepas aja. Karena yang standby kan nanti antara yang banyak standby. Dilepas aja sekarang ya prosedur itu. Nanti karena kan mau ke enteran kita nanti SOP kan dibuat juga dari SOP-nya peralatan ini nanti masih dibuat kan. Ada lagi nggak? Aman Pak. Paham. Sampaikan aja Bang Alek. Sulan. Jar, ada yang mau tanya? Saudara? Maksud saya apa? Biar saya bilang koordinasi dengan koordinator atau teknisi senior, berbagi tanggung jawab, ya kan? Tanggung jawab sampean sebagai operator atau teknisi nggak sebesar itu, berikan kepada yang lebih besar. Jadi dia bertanggung jawab. Kalau mau tanggung jawab sendiri silakan. Itu maksud saya. Jadi tetap ada koordinasi. Ada yang backup. Jadi ya mungkin kalau SOP ini sederhana, maintenance-nya nanti pilih genset yang mana, ini dimanualkan atau di-off-kan, cek fisik segala macam. Nanti yang parameter kita seperti biasa aja dulu, ya kan? Kalau di sini mungkin belum terbiasa ngeceknya. Masalah histori segala macam itu serahkan ke teknisi senior aja. Nanti kita saling sharing bisa. Ada lagi nggak? Ada yang kelewat nggak? Bagus. Sampai Pak Wisnu. Pak, mau nanya Mas, yang MCB tadi kan untuk ngoperasinya kan sesuai arahannya Pak ya. Cuman saya tadi masih belum paham Mas. Ya. Yang soal MCB tadi bisa Yang warna apa nih Pak? iya. Oh, Yang satu MCB tadi. MCB yang ini itu Iya. digunakan untuk warming up atau simulasi auto sinkron.
Simulasi. Jadi Simulasi. posisi standby-nya ya turun Standby-nya gini ya. seperti ini, dia standby off. Hmm. Ini kalau kita on dan modul di sini posisi auto, Auto. semuanya auto, dia akan running dan sinkron. Oh. Jadi kondisi normalnya dia standby off, Jadi selama pengoperasian gitu nggak perlu diapa-apain ya, nggak Mas, ya? perlu diapa-apakan. Oke. Oke, Pak. Ada lagi dik. Sudah, Pak. Oke, berarti ya, Pak. Mungkin Bang Wilko Ya, cukup situ sih. udah Ya. tutup. Mungkin untuk kegiatan simulasi apa ya, training ini sama tanya jawab ini mungkin saya akhiri, saya alihkan ke Pak Agus biar ditutup, Pak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman untuk waktu dan kehadirannya. Semoga hari ini bisa buat pelajaran bersama untuk Amin. hal yang baru. Amin. Dan adalah koordinasi yang penting Bapak itu. Akhirnya kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Intinya mempermudah tidur siang. Udah. Amplop nih, amplop nih. Kalau habis selesai nih, amplop nih. Belum. Auto. Assalamualaikum.